Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riana Andetri, mahasiswa pasca sarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Saya bekerja sebagai dokter dan kepala puskesmas di salah satu wilayah Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Yang saya khawatirkan di masa pandemi COVID-19 dari latar belakang pekerjaan saya di puskesmas adalah dampak yang dirasakan pada masa pandemi COVID-19 ini. Di awal-awal yang kami rasakan adalah beban kerja dari sektor kesehatan memang meningkat, terutama di puskesmas, karena kita di puskesmas jadi ujung tombak pelayanan di masa pandemi COVID-19 ini. Dan di awal pandemi COVID-19 yang kami rasakan adalah sulitnya untuk menyediakan APD, masker, hand sanitizer, desinfektan, karena barang tersebut ternyata langka di pasaran, sehingga kita harus putar cari cara, berbagai macam cara untuk memenuhi kebutuhan ini yang sebelumnya sebelum masa pandemi COVID-19 itu mudah kita dapatkan. Di saat pandemi COVID-19 itu sangat sulit kita dapatkan dan dengan harga yang mahal, sedangkan kita harus menggunakannya setiap hari. Kita tetap harus bekerja setiap hari seperti kerjaan yang kita lakukan sebelum masa pandemi COVID-19 pun, dan hal ini menyebabkan kebutuhan dari APD tersebut jadi meningkat, sedangkan barang yang itu sulit dicari. Jadi permasalahannya jadinya kita harus tetap memenuhi kebutuhan itu, bahkan dengan membeli secara sendiri, tenaga kesehatan tuh membeli sendiri untuk kebutuhan itu. Sedangkan mungkin pekerjaan lain banyak yang bisa melakukan WFH atau work from home, tapi kami petugas kesehatan tidak bisa melakukan itu karena banyak memang pekerjaan yang harus kami lakukan, dan hal itu tidak bisa kita lakukan dengan kita WFH. Dan selanjutnya mungkin permasalahan yang dihadapi waktu di masa pandemi COVID-19 yang saya rasakan adalah di saat ada salah satu dari tenaga kesehatan yang terkonfirmasi COVID-19, kita dilema untuk apakah menutup puskesmas seluruhnya atau hanya sebagian saja, dan harus mendiskusikan ini kemana-mana karena kan aturannya untuk permasalahan ini kan belum terlalu jelas. Jadi kita harus punya pertimbangan yang baik biar tidak terjadi penularan COVID-19 di wilayah puskesmas dan untuk tidak menular ke warga dan masyarakat di sekitar kita. Dan diambillah keputusan puskesmas harus rawat inap dan IGD-nya tutup selama 24 jam untuk kita pensterilan, untuk pemeriksaan petugas kesehatan, untuk melakukan swab antigen dan pelaksanaan melakukan swab PCR yang memang hasilnya tidak bisa langsung keluar, butuh waktu untuk mengetahuinya, dan kita harus mengatur jadwal jaga untuk kegiatan di puskesmas, dan puskesmas juga tetap harus buka rawat jalannya untuk tetap melaksanakan kegiatan tersebut. Dan permasalahan berikutnya yang terjadi di masa pandemi COVID-19 adalah kegiatan di puskesmas semakin meningkat. Jadi selain kita harus mengerjakan kegiatan pelaksanaan program di lapangan, karena fokusnya sekarang berurusan dengan pandemi COVID-19, kegiatan usaha kesehatan masyarakat lainnya yang ada selama ini kita kerjakan memang tidak bisa dilakukan dan sulit dilakukan, dan fokus memang hanya satu, penanganan COVID-19, kedua, kegiatan vaksinasi yang ada di lapangan. Walaupun dengan keadaan seperti itu, tetap saja yang dirasakan beban kerja untuk tenaga kesehatan masih terasa tinggi. Kenapa? Karena kita sebelumnya sudah punya kegiatan di kegiatan masyarakat untuk turun ke lapangan sudah ada yang harus tetap kita kerjakan, walaupun memang tidak semaksimal sebelumnya, tapi tetap harus kita kerjakan dengan adanya kegiatan vaksinasi, penanganan COVID-19 yang memang membutuhkan tim yang solid dan beberapa orang, terutama misalnya seperti penanganan COVID-19 kita butuh tim untuk penanganan kasusnya seperti di bagian tracing, testing, dan treatmentnya.
untuk penanganan COVID-19 ini kita harus punya beberapa orang untuk ditaruh di situ. Dan kalau untuk kegiatan vaksinasi kita butuh hampir sampai dengan 20 orang waktu di masa vaksinasi. Di awal-awal masa vaksinasi COVID-19 kita butuh 20 orang, yang mana di setiap, dan ada 4 meja, di setiap mejanya itu ada 5 orang untuk melakukan kegiatan ini. Dan memang hal itu pada awalnya tidak berjalan dengan lancar, karena memang kegiatan vaksinasi ini cuma dilakukan pada awalnya hanya untuk tenaga kesehatan, tapi selanjutnya kita memang butuh tim ini lengkap 20 orang dan kerjanya hampir setiap hari untuk turun ke lapangan melakukan kegiatan vaksinasi, karena kita harus mencapai target sampai dengan 70% seluruh masyarakat di wilayah kerja kita harus tervaksinasi COVID-19 sampai dengan akhir tahun 2021. Jadi tugas dan beban kerja itu lumayan dengan keadaan seperti saat ini, yang kita juga harus melindungi diri kita. Dan alhamdulillah kita semua tenaga kesehatan itu sudah tervaksinasi sampai dengan yang ketiga, karena itulah perlindungan diri kita. Dan banyak ternyata sebelumnya tenaga kesehatan memang yang terkonfirmasi COVID-19 dan sampai dengan meninggal. Dan itulah yang menyebabkan, mungkin bukan di tempat kami tapi di wilayah kerja lain, hal itu yang membuat kita juga jadi was-was dan khawatir. Bagaimana sih seharusnya kita melakukannya, bagaimana sih kebijakan yang benar, apa sih hal yang harus kita lakukan selanjutnya agar dalam menangani pandemi COVID-19 ini kita tetap bisa bersama-sama dengan keadaan yang apa adanya. Tapi balik lagi ke tugas dan tanggung jawab kita sebagai tenaga kesehatan di lapangan, memang di saat ini kita sangat dibutuhkan. Kita memang harus bekerja keras sehingga yang diharapkan ke depannya kita siap dengan keadaan pandemi COVID-19 ini. Ke depannya kita bisa membantu menangani permasalahan ini dengan versi kita sendiri. Mungkin harapannya kalau begitu ada bencana pandemi berikutnya yang mudah-mudahan tidak terjadi ya, kita bisa ada sistem kebijakan kesehatan yang baik untuk tanggap bencana pandemi penyakit apapun itu, dari pusat sampai dengan daerah, dari pusat sampai dengan ke desa. Kita bisa saling bekerja sama untuk menangani kasus penyakit tersebut. Mungkin selama ini sudah ada pelatihan seperti itu, tapi tidak pernah kita terapkan di lapangan. Kita jadi panik sendiri, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, mungkin harapannya sistem kebijakan kesehatan atau ada kebijakan yang membantu kita di lapangan untuk selanjutnya jadi pelajaran buat kita semua di masa pandemi COVID-19 ini. Kalau sistem kebijakan kesehatan yang baik itu seperti apa, dari pusat sampai dengan daerah, pelaksanaannya seperti apa, gimana prosedur tetapnya. Nah, hal itu sangat dibutuhkan dan memang harus tetap terus-menerus disosialisasikan dari sekarang sampai dengan nanti ke depannya. Dan mudah-mudahan hal ini tidak terjadi lagi di masa-masa mendatang, dan kita semua sudah bisa pulih kembali di tahun-tahun berikutnya, dan tidak ada lagi namanya pandemi COVID-19, karena kita seluruh masyarakat Indonesia sudah mendapatkan herd immunity. Jadi COVID-19 merupakan seperti penyakit flu biasa. Amin. Dan begitu saja yang bisa saya ceritakan tentang kekhawatiran tentang dampak pandemi COVID-19 yang saya rasakan. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang memang bermanfaat dan kita bisa cari solusinya bersama. Mohon maaf bila penyampaian saya ada yang tidak berkenan, karena saya cuma manusia biasa. Saya ucapkan semoga kita semua, seluruh tenaga kesehatan tetap selalu sehat dan tetap semangat bekerja di masa pandemi COVID-19 ini. Demikianlah penyampaian dari saya. Saya tutup dengan salam sehat. Kita tenaga kesehatan harus selalu semangat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.